Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sobat Kristiani, kita berjumpa kembali di program kita, Pesan yang Indah. Dalam program Pesan yang Indah ini, kita selalu mencoba menemukan pesan-pesan yang indah yang menjadi khotbah di setiap minggu. Dan pada saat ini, pesan yang indah akan kita ambil ataupun akan kita ungkapkan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu 21 Juni 2020 di Gereja HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13, demikian dituliskan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri di dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian dituliskan. Pesan yang indah dari ayat khotbah kita ini, yang pertama adalah semua butuh istirahat. Jangan diperbudak oleh pekerjaan dan keinginan. Sekali lagi, semua kita butuh istirahat. Jangan diperbudak dalam tanda kutip oleh pekerjaan dan keinginan. Kita butuh istirahat. Bahkan tanah pun diperintahkan Tuhan untuk istirahat.
dia tidak boleh dikelola sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Tanah itu harus dibiarkan menumbuhkan apa saja yang dia inginkan. Dia harus diberi kebebasan. Dia harus menumbuhkan apa saja yang bisa ia tumbuhkan, dalam arti ia beristirahat dari pengelolaan tuan tanahnya. Ini perintah bagi bangsa Israel pada saat itu. Maka jika disebut perintah, tentu hukumnya adalah wajib. Dan mesti dan wajib dilakukan supaya berkat Tuhan terus tercurah atas mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, dari pesan yang pertama ini kita ambil kesimpulan untuk kita: beristirahatlah pada waktunya, atau ada waktu untuk istirahat dari segala pekerjaan, dari segala hal, termasuk keinginan kita. Kita perlu istirahat menyegarkan keinginan kita. Misalnya, keinginan orang yang terus-menerus bekerja dan memperkaya diri membuat ia melakukan penebangan hutan, melakukan pembakaran hutan, mengeksploitasi alam sebagaimana keinginannya, sebab ia tidak mampu untuk berhenti dari keinginannya ataupun yang kita sebut dari keserakahannya. Maka sekali lagi pesan yang pertama, semua kita butuh istirahat. Jangan diperbudak oleh pekerjaan atau juga keinginan itu. Yang kedua, pesan yang indah dari ayat khotbah kita ini adalah dengan pemberitaan tentang tahun Sabat ini, kita diajari dan diajak untuk merasakan kembali satu perasaan yang mungkin sudah tertutupi di dalam diri kita. Suatu perasaan yang dalam tanda kutip sudah kabur, tidak terlihat di dalam diri kita. Perasaan itu ialah kasih terhadap Tuhan ataupun cinta terhadap Tuhan, dan cinta atau kasih terhadap sesama, bahkan juga kepada binatang dan alam semesta. Sebab dalam tahun itu diberitakan bahwa Tuhan harus makan bersama dengan budaknya ataupun orang-orang yang tinggal di rumahnya pada saat itu, dengan catatan makanan yang sama yang dihasilkan oleh tanah itu. Binatang juga memakan makanan yang sama yang dihasilkan oleh tanah itu. Untuk semuanya sama-sama menikmati makanan yang disediakan Tuhan melalui tanah itu. Oleh sebab itu, kita dapat ambil kesimpulan semuanya berharga di hadapan Tuhan karena semuanya adalah milik Tuhan. Umat manusia adalah milik Tuhan. Alam semesta, binatang liar dan lain-lainnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan pada hari perhentian itu ataupun pada tahun Sabat itu, semuanya menikmati berkat yang sama yang diberikan Tuhan melalui tanah itu. Bukankah itu indah? Menggambarkan kesetaraan, kesamaan semuanya ciptaan itu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Maka perasaan cinta terhadap Tuhan yang memelihara itu akan muncul di dalam diri kita, akan disegarkan kembali, dan perasaan yang sama juga berlaku kepada sesama manusia ataupun bahkan alam semesta, yaitu rasa cinta pada alam semesta, pada umat manusia, pada orang lain, sama seperti rasa cinta kepada Allah yang telah memelihara kita. Yang ketiga, pesan yang indah dari khotbah kita pada saat ini adalah hari Sabat, tahun Sabat ataupun tahun Yobel yang disebutkan tadi, mengajak kita beristirahat sejenak
melakukan dan memikirkan segala sesuatu kecuali melakukan atau memikirkan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Kalau itu kita tidak boleh berhenti, kita harus terus melakukannya. Tetapi untuk memikirkan hal yang lain di luar itu, bagi kita diberi waktu untuk merefresh, beristirahat, menyegarkan diri, menyegarkan pikiran kita. Tetapi melakukan segala kehendak Tuhan harus terus berlangsung. Yang keempat dan pesan yang terakhir dari nats khotbah kita ini adalah, kapankah kita merayakan tahun Sabat dan tahun Yobel saat ini? Apakah itu masih berlaku bagi kita? Tentu kita tidak merayakan sebagaimana lagi orang Israel merayakannya, tetapi pesan dari perayaan-perayaan itu harus selalu ada di dalam hidup kita. Bila mengacu pada hari atau waktu, kita akan sulit menghitung kapan kita tahun Sabat, kapan kita merayakan tahun Yobel, dan lainnya. Mungkin bisa dihitung secara waktu, tetapi tentu kita akan kesusahan. Tetapi yang paling penting adalah pesannya selalu sampai di dalam hati kita, yaitu Sabat adalah perhentian, peristirahatan. Itu artinya manusia itu punya limit, punya keterbatasan. Alam semesta pun punya keterbatasan dan segala sesuatu punya keterbatasan. Kecuali Tuhan yang pencipta tidak memiliki keterbatasan. Maka yang paling penting bagi kita adalah arti Sabat itu sendiri, yaitu suatu waktu kapanpun itu untuk memuji keagungan Tuhan dan mensyukuri kehidupan segala makhluk, termasuk tanah juga. Itulah pesan-pesan yang indah yang dapat kami berikan melalui ayat khotbah kita pada Minggu tanggal 21 Juni 2020. Tetapi saya yakin dan percaya kita masih akan menemukan pesan-pesan yang luar biasa lagi dari khotbah-khotbah yang akan kita dengarkan pada kebaktian minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin.